Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sherly Wulandari dengan NIM 21011030135, Diah Ayu Ratnani Tias dengan NIM 21021030130, Fitra Nanda Kirana dengan NIM 21011301022, Arina Ma'rifatul Aulia dengan NIM 21011030119, Indri Dwi Lestari dengan NIM 21021030145, Ananda Cynthia Wahidinia dengan NIM 21071010405. Pancasila merupakan dasar negara yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, Pancasila juga memiliki sebuah sejarah yang panjang dalam pencapaiannya agar bisa ditetapkan sebagai dasar negara. Ini terbukti dengan proses terbentuknya Pancasila yang dengan diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI hingga pengesahannya pada tanggal 8 Agustus 1945. Pancasila sendiri juga memiliki nilai dasar luhur yang ada dan berkembang secara bersamaan dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Sejarah merupakan serangkaian peristiwa yang saling berhubungan dari masa lampau yang kemudian juga berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa semua aktivitas manusia yang ada pada masa lampau juga berkaitan dengan kehidupan manusia yang masa sekarang untuk mewujudkan sebuah masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Dasar negara juga merupakan fundamen yang menjadi pijakan yang mampu memberikan kekuatan pada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia yang dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya selain sebagai dasar negara juga merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia yang mencakup seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai negara memiliki arti yaitu mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konsekuensinya adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Hal inilah yang menempatkan Pancasila sebagai dasar negara yang berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Ratnani Tias dengan NIM 21021030130. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai poin Pancasila pada era prakemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Sunoto pada tahun 1984 melalui kajian budaya, unsur-unsur Pancasila telah ada pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Walaupun secara formal Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara itu tanggal 18 Agustus 1945. Akan tetapi jauh sebelum itu, Pancasila telah ada dalam hati dan kehidupan masyarakat Indonesia. Latar belakang adanya Pancasila yang pertama, adanya usulan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI agar para anggota BPUPKI segera melaksanakan rapat untuk menetapkan dasar negara. Yang kedua, pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk para anggota mengusulkan usulan-usulan mengenai perancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Profesor Dr. Supomo, serta yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Usulan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri ketuhanan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.
Lalu usulan yang disampaikan Profesor Dr. Supomo yaitu yang pertama, teori negara perseorangan atau individualisme, paham negara kelas, serta yang ketiga yaitu paham integralistik. Serta yang terakhir, rumusan dasar negara yang terakhir yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila di era kemerdekaan. Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada waktu itu, Indonesia memasuki era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Di masa inilah Pancasila mengalami masa kejayaan karena banyak partai politik yang selalu berhasil mengusung Pancasila sebagai dasar negara. Namun, kejayaan itu mulai beralih ke dalam masa kelam ketika Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik, yang ternyata pada akhirnya sistem ini seakan-akan mengkhianati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan walaupun dasar negara tetap Pancasila. Tetapi, rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Kemudian, pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Masih di tahun yang sama, yakni pada tanggal 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila ditetapkan sebagai core values atau yang bisa disebut sebuah prinsip dan nilai utama yang menjadi fondasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Namun, pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. Saya akan menjelaskan Pancasila era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sejak 1945 hingga 1966, Pancasila diterapkan sesuai dengan kebijakan Presiden Soekarno. Pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Arti dari ideologisasi adalah Pancasila berusaha untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama, masih dicari bentuk implementasi dari Pancasila itu sendiri, terutama dalam sistem ketatanegaraan. Oleh sebab itu, Pancasila pun diterapkan dengan bentuk yang berbeda-beda. Pertama, masa demokrasi parlementer. Tahun 1945 hingga 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih dibilang tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah Belanda pergi, Indonesia mendapatkan tantangan dari dalam kehidupan politik sesuai sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat masih belum dapat dilaksanakan. Alasannya ialah karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ketatanegaraan yang seperti ini membuat terjadinya ketidakstabilan pemerintahan. Yang kedua, masa demokrasi liberal. Pada periode 1950 hingga 1955, penerapan Pancasila lebih diarahkan sebagai demokrasi liberal.
Sistem pemerintahan yang liberal ini lebih menekankan pada hak-hak individu. Dalam bidang politik, demokrasi ini berjalan jauh lebih baik setelah terlaksananya pemilihan umum 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling demokrasi. Walaupun demikian, para anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini lantas menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Yang ketiga, masa demokrasi terpimpin. Periode tahun 1956 hingga 1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, seperti amanah nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan dipegang penuh oleh kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 1959. Oleh sebab itu, terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya sebagai presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, muncul juga politik nasakom, nasionalis, agama, dan komunis sebagai jalan tengah dari tiga ideologi besar di Indonesia. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila pada Orde Baru. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. 5 dasar negara juga dijadikan sebagai landasan negara selama rezim Orba. Kedati sempat terjadi polemik dalam sejarahnya. Di dalam Pancasila termuat beberapa hal semacam kebudayaan, adat istiadat, agama, dan mencerminkan pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Pada masa Orde Baru, dimulai pada saat Soeharto ditetapkan sebagai presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha keras untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya terjadi di Indonesia. Upaya tersebut ditandai dengan dibuatnya replita atau perencanaan pembangunan 5 tahun, diadakannya pemilu, serta pemerataan pembangunan. Tentu saja upaya tersebut mengacu pada nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Contohnya adalah pemerataan pembangunan yang bisa dikaitkan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pemerintahan Soeharto juga ditemukan beberapa masalah. Di antaranya adalah kasus KKN. Selain itu, hak berpendapat juga dibatasi dan adanya duifungsi ABRI. Dalam upaya penerapan Pancasila di rezim ini, salah satunya adalah dengan penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah 3, meliputi Partai Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golkar. Hanya itu, pada rezim Orde Baru mewajibkan Pancasila sebagai asas tunggal. Oleh sebab itu, baik organisasi masyarakat hingga partai politik harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam kegiatannya. Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia. Khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun dari pejabat-pejabat harus berdasarkan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kaitannya, dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukum tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan,
peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia, menurut Kunto Wibisono 2001. Memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap, yaitu tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pembangunan Pancasila diarahkan kepada national character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai dasar negara, misalnya menurut Noto Nagoro dan Driyarkara. Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandang dalam membangun ilmu pengetahuan, dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia. Dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realistisitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif, melainkan menjadi suatu imperatif dan suatu philosophical konsensus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan, Noto Nagoro menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan taat fundamental norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. Sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga masa ini ditandai oleh kebijakan nasional, yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. Kedua, yaitu tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini, pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program perantara P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, perkembangan perpolitikan dunia setelah hancurnya negara-negara komunis, akhirnya 3 raksasa kapitalisme dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh subversifnya komunisme, melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang aneksasinya kapitalisme, di samping menghadapi tantangan baru, yaitu KKN dan kronisme. Yang ketiga adalah tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Dunia masa kini sedang dihadapi kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia. Khususnya di abad 21 sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan kesatuan nasional. Lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlunya reposisi Pancasila, yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945, dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan, dan elan vitalnya.
Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia yaitu terdapat 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang, untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.